Halo, selamat datang kembali di panduan penggunaan aplikasi integrator BIOS Kemenkeu Poltekkes Denpasar. Pada sesi ini akan kami kenalkan beberapa bagian dari aplikasi sebagai awal untuk mengenal aplikasi integrator BIOS Kemenkeu. Silakan masukkan URL-nya, kemudian masukkan username dan passwordnya. Kali ini saya menggunakan username dan password dari admin. Ya, kalau sudah silakan klik sign in. Baik, kita sudah masuk ya. Akan coba kami kenalkan satu persatu layout dan menu-menunya. Yang pertama bagian kiri atas ini ada logo dari Poltekkes Denpasar. Kemudian di sebelah kanannya ini ada breadcrumb. Kemudian di bawahnya ada judul dan subjudul atau title dan subtitle di halaman mana kita sedang berada. Kemudian sebelah kanan lagi ini ada log sinkronisasi, ini untuk melihat sinkronisasi data yang kita lakukan ya, atau catatan sinkronisasi baik yang manual maupun yang otomatis. Sebelah kanannya ada pergantian mode di mana memang BIOS Kemenkeu menyediakan mode development dan mode live atau mode production. Ya, di mana mode development ini bisa kita gunakan saat kita hanya coba-coba data. Ya. Nah, kalau sudah ke mode production, maka harus hati-hati dalam mengentry data karena datanya harus benar. Nah, yang bisa merubah mode development dan production hanya administrator. Yang lainnya hanya tahu menggunakan saja. Kemudian yang paling kanan ini ada menu user ya. Ini klik aja, ini nama usernya administrator. Dan di sini ada sub menunya adalah setting. Ini untuk ngatur layout aja, nggak terlalu penting sebenarnya, tapi bisa dimanfaatkan jika dibutuhkan. Kemudian di bawahnya ada menu profile. Ini untuk profilnya si user yang login ya. Jadi bisa nama penggunanya bisa diubah, emailnya bisa diaktifkan, dan bisa juga merubah password. Ya. Jadi tinggal masukin password lama dan password baru untuk merubah password. Baik, ini yang bagian atas. Kemudian di sebelah kiri, sidebar kiri di sini ada daftar menu ya. Daftar menu mulai dari beranda, referensi, dan seterusnya. Ini dari sidebar kiri. Ya. Kemudian di bagian tengah sini, ini adalah konten dari aplikasi. Kalau saat ini yang kita buka adalah beranda, maka akan tampil grafik-grafik dan rekapitulasi data. Ya. Kalau yang kita buka adalah data-data yang dimiliki oleh integrator, maka yang tampil akan ya adalah tabel data. Seperti ini. Nah, ini akan tampil tabel datanya. Kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sebelum saya akhiri, ada satu hal yang mungkin akan kami sampaikan pada sesi ini. Yang perlu kita sampaikan adalah pertama, data ini terdiri dari dua macam data. Ya, dibedakan di sini, ada lokal, ada BIOS. Lokal itu artinya adalah data yang ada pada integrator, ya, pada aplikasi integrator ini. Ya. Kemudian di BIOS ini adalah data yang sudah dilaporkan ke aplikasi BIOS Kemenkeu. Jadi ini data yang sudah online, yang sudah masuk ke BIOS Kemenkeu. Jadi kita bisa switch dari data lokal maupun misalkan nih kita sudah mengirim datanya dengan cara klik kirim data, kita bisa cek hasilnya pada menu atau tab BIOS. Ini untuk data. Kemudian untuk cara penggunaan aplikasi di bagian atas ini ada cara filter atau untuk memfilter data atau menyaring data. Kita ingin menemukan atau menampilkan data apa saja. Ini bisa pilih kolomnya. Kita misalkan saring by kode akun atau saring by tanggal transaksi bisa. Atau langsung aja semua misalkan kayak gini bisa. Kita bisa saring by datanya. Untuk menyaringnya bisa kita enter atau klik cari di sini. Kemudian untuk membatalkan bisa klik reset, refresh di sini. Kemudian di kolom ini ada title dari tabel datanya. Ini bisa diklik untuk sorting atau urutan ya. Untuk mengurutkan datanya bisa klik seperti ini. Oke. Nah, untuk yang lain kurang lebih sama, tampilannya seperti itu.
secara fungsi dasarnya seperti itu. Kemudian terakhir di bagian bawah di masing-masing data table itu akan ada keterangan. Nah, ini adalah petunjuk singkat cara pengisian data dan juga peraturan pengisian data. Misalkan di sini ada data penerimaan, peraturannya seperti ini. Datanya harus di grouping per tanggal dan bersifat akumulatif. Nanti setiap data ini punya aturan yang biasanya agak berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Kira-kira itu ya. Baik, untuk sesi ini saya rasa cukup, sudah sekitar 5 menitan untuk pengenalan layout dan beberapa fitur dasar dari aplikasi. Nanti untuk praktek per menu akan kita bahas per video ya. Terima kasih, semoga panduan ini memberikan manfaat.